Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Bobby Heren dan kali ini kita akan komentari channel Injil Kabar Baik Habaget. Ini channel juga salah satu channel yang mendiskreditkan Islam dan memfitnah guys. Jadi ya ini isinya adalah orang yang dari Islam ke Kristen alias murtad guys. Kita akan lihat videonya bisa itu akan kita komentari guys. Pernah dibawa ke kantor polisi, diinterogasi di kecamatan, di kelurahan, sampai 4 bulan saya diinterogasi supaya mundur lagi, tidak percaya sama Tuhan Yesus. Awalnya langsung like apa ya, subscribe, lonceng. Ini jelas memang orang ini dia cari nafkah guys, jelas guys. Kalau saya tidak ada. Kalau Anda lihat ya, saya tidak pernah mengarahkan untuk like, subscribe dan dan lonceng. Tapi kalau dilakukan juga masalah gitu. Karena kan sebenarnya dakwah tuh guys, intinya adalah kalau Anda like atau Anda subscribe atau Anda share channel saya itu kan berarti kan meluaskan dakwah. Tapi terus terang saya nggak mau ngemis itu guys. Nah bagi saya ya, saya nggak mau ya karena tibanya kan motifnya jadi apa guys? Jadi karena kalau kita ngomongin subscribe ya kan, karena gini guys, kalau kayak subscribe itu contohnya ya, dakwah itu nggak mesti kita ada harus subscribe ke suatu channel gitu. Apalagi kayak misalnya jadi lonceng gitu. Nah, yang penting Anda nonton lalu Anda sebarkan. Anda paham isinya lalu Anda sebarkan, selesai gitu. Jadi kalau ada orang nggak subscribe dengan saya nggak masalah gitu kan. Nah, kalau dia yang penting share itu guys. Ingat dakwah itu harus disebarkan, di-share. Jadi kalau misalnya apapun kalau saya minta pun paling saya minta share aja dakwah ini. Jadi nggak perlu di-subscribe gitu kan. Kalau lonceng mungkin agak perlu juga kan untuk notifikasi gitu kan. Tapi ini adalah gini guys ya, Anda kan nggak mesti harus dikasih lonceng itu. Kalau namanya orang memang fokusnya memang pengen menyebarkan kebaikan, dia tidak perlu harus diingatkan pakai lonceng gitu kan. Jadi kalau Anda sebarkan itu lebih baik. Jadi dan itu apa ya? Jadi ini dari awal jelas kelihatan ini kayaknya cari nafkah dari YouTube. Karena memang ada ya biasa kalau tapi sebenarnya nggak masalah guys ya. Selagi ya saya nggak bukan seperti akun Bagadia Kristen yang menyalahkan orang yang cari nafkah di YouTube tuh nggak masalah itu. Tapi lebih Islam dakwah itu mulia gitu. Jadi dakwah itu adalah mencari ridha Allah. Jadi uang itu hanya bonus. Jadi bukan tujuannya bikin konten YouTube langsung untuk nafkah enggak guys. Kan makanya saya tuh sebenarnya saya nggak belum begitu peduli kalau YouTube saya menghasilkan apa tidak gitu. Karena bagi saya ini adalah media dakwah. Saya bisa mencari uang di bidang lain gitu. Nah, tapi kalau dapat alhamdulillah, saya bisa untuk bantu orang lain atau apapun itu gitu kan untuk nafkah keluarga saya dan segala macamnya gitu. Jadi lagi yang penting tujuannya itu bukan yang utama mencari uang, tapi dakwah yang utama. Jadi jangan kebalik. Mencari uang dulu baru dakwah, enggak. Kalau kita dakwah dulu, uang itu bonus guys gitu loh. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus. Nama saya Pak Aman. Saya asli suku Sunda. Latar belakang saya bukan orang. Nah, kalau dia katakan suku Sunda, saya jadi ingat pusat Katolik di Jawa Barat. Jadi gini guys ya, bedanya Islam dan Kristen. Kristen itu dia mengadakan kristenisasi. Makanya jangan heran banyak orang Sunda yang dikunjungi dan akhirnya dikristenkan gitu dengan wadah mungkin kristenisasi ada yang penerangan dan selubung gitu guys, dan juga banyak tangkap kan. Ada dia banyak di media itu yang di YouTube mau segala macam itu ada yang orang-orang yang yang melakukan kristenisasi tertangkap. Nah, karena hukum negara kita itu nggak boleh mendakwakan agama kepada orang yang punya agama, maka usaha kita nggak perlu melakukan itu. Kalau di umat Islam, mereka hanya mendakwakan Islam itu kepada sesama Muslim atau kepada orang yang belum punya agama, seperti kayak Abu Somad atau ustaz-ustaz yang di Papua. Itu mereka masuk ke pedalaman Papua dan mereka mendakwakan kepada orang-orang yang masih menyembah pohon, menyembah batu, gitu kan, menyembah alam, gitu. Orang yang nggak punya agama, guys, pasti kepercayaannya tuh animisme, dinamisme, gitu kan, masih percaya pada hal-hal begitu, gitu. Jadi
Jadi sekali lagi guys ya, itulah bedanya Islam dan Kristen. Islam tidak ada Islamisasi, tapi Kristen kita mengenal Kristenisasi guys. Kristen, saya dari Muslim, puji Tuhan, saya sudah mengikuti Tuhan dan tidak mimpi saya menjadi orang percaya. Saya sebagai guru ngaji, saya juga punya saya juga orang Muslim asli. Ya puji Tuhan, saya bisa percaya sama Tuhan. Nah, ini Tuhan yang mana guys? Tuhan manusia. Karena kalau kita jelas ini, kalau Tuhan ya Tuhan, manusia manusia gitu. Jadi saya yakin juga nih dia akan mengatakan Tuhan yang bukan manusia itu guys. Ini bukan menghina ya, karena memang kita tidak pernah menuhankan manusia. Bagi kita manusia adalah ciptaan, hanya nabi utusan gitu. Tuhan itu siapa? Yang ciptakan manusia tadi gitu. Jadi kalau dia mengatakan saya asli Muslim ya silakan gitu. Intinya adalah ketika dalam murtad dan dia tidak memakai argumentasi yang berdasarkan dari dalil-dalil yang ada, misalnya dia nggak percaya sama Islam itu karena dalilnya begini gitu kan, ini dia kaji, dia bagi dia masuk akal, oke. Tapi kalau dia cuma ngomong, saya tenang deh ya, ada nggak dia nyentuh dalil, ini saya penasaran, ada nggak dia nyentuh dalil gitu. Kalau dia cuma testimoni saya mimpi ketemu ini itu berarti dia tidak memakai logikanya untuk berpindah agama. Jadi kalau orang-orang kayak gini murtad ya nggak masalah gitu, karena tidak ada ruginya bagi Islam. Bagi Islam itu adalah agama yang berdasarkan pada akal pikiran. Ya. Jadi bukan kerugian bagi Islam orang yang pindah karena pikiran logika gitu. Kita lebih menghargai orang-orang yang mualaf itu karena berdasarkan basic sains, kayak misalnya ada dokter kulit dulu ada ceritanya ya. Dia jatuh menemukan kalau penelitian kalau rasa sakit itu bukan ada di otak, tapi ada di bawah kulit gitu. Ada reseptor rasa sakit. Ketika diumumkan itu di forum itu kan, forum ilmiah para profesor gitu kan, para peneliti. Lalu dari kalangan muslim mengatakan itu ada di Quran gitu. Disebutkan ayat ya kan. Kalau reseptor rasa sakit itu ada di bawah kulit, bukan di kepala. Langsung dia kagum, ternyata kok bisa ya Quran lebih tahu daripada padahal ini penemuan baru ditemukan gitu. Islam sudah menemukannya dari abad lampau, dari sejak Nabi Muhammad diutus. Jadi makanya dia kagum. Jadi tidak mungkin di Quran buatan manusia. Karena manusianya baru diadakan penelitian dan baru sekarang. Ini Quran lebih lama tahu. Siapa yang ngasih tahu Muhammad itu? Kalau bukan Tuhan yang menciptakan manusia tadi, menciptakan yang sensor saraf rasa sakit itu kayak sebuah kulit. Jadi makanya dia masuk Islam. Nah itu yang kita sangat apresiasi dan itu yang kita banggakan. Kenapa? Karena dia masuk Islam walaupun dengan logika, berpikir gitu. Kan seperti orang-orang yang murtad yang tidak menggunakan logika gitu. Hanya mengatakan puji Tuhan, padahal yang dipuji bukan Tuhan, manusia yang bernama Yesus. Melihat bacaan saya di kitab saya mengikuti Isa Al-Masih. Ya puji Tuhan. Mengikuti Isa Al-Masih bagaimana? Ya, di Quran itu tidak disuruh untuk mengikuti Isa Al-Masih, ya. Disuruh percaya. Tapi percaya di sini adalah bukan untuk zaman ini. Jadi kalau dia baca Quran lengkap ya, dia akan mengetahui kalau ya Nabi Isa diutus hanya untuk Bani Israel. Lalu Nabi Isa ya nanti Allah akan mengutus lagi Nabi Muhammad dan kita kita diwajibkan lagi untuk percaya pada Nabi Muhammad gitu. Jadi Nabi Muhammad itu adalah Nabi yang diutus untuk zaman itu dan berlaku hingga akhir zaman. Kalau Nabi Isa tidak gitu. Hanya berlaku pada waktu itu dan hanya untuk Bani Israel. Jadi bapak ini dia nggak baca Al-Quran dengan benar gitu. Makanya nggak aneh lah kalau dia murtad itu guys. Selama saya ikut Tuhan memang banyak permasalahan, dikucilkan, diusir sama keluarga, dan saya juga pernah tidur di pinggir jalan. Puji Tuhan, sekarang sudah mengenal Tuhan yang benar. Ya walaupun saya secara manusia tidak mimpi menjadi orang percaya, tapi puji Tuhan, Tuhan jamah. Sebelumnya juga orang percaya. Jadi orang percaya adalah meyakini sesuatu yang dipercaya dia. Nah, kalau dikatakan dia
bersyukur dia orang percaya, berarti dia sebelumnya nggak percaya, itu nggak make sense kayak. Karena sebelumnya dia adalah percaya juga kepada Yesus sebagai utusan Tuhan Nabi. Dan dia percaya kepada Muhammad. Kalau sekarang kan dia malah justru nggak percaya pada Muhammad gitu. Jadi sekali lagi kalau dalam Islam dia percaya kedua-duanya. Dia percaya sebagai Nabi dan juga percaya pada Nabi Muhammad. Di sini justru dia hanya percaya pada Yesus. Itu pun sebagai Tuhan, menyimpang. Jadi apa yang Yesus sampaikan, dia tidak percaya Nabi Muhammad. Jadi dia sebenarnya dia bukan orang yang percaya. Gitu. Jadi sekali lagi ya, ini membuktikan kalau tidak tahu. Nah, lalu masalah misalnya gini, kalau dia misalnya mengatakan waktu dia keluar Islam itu dikucilkan, apa namanya? Karena gini guys ya, sebenarnya kalau ada orang mengucilkan itu berarti orang itu memberikan pelajaran. Dalam artian sama tidak melakukan kekerasan fisik ya. Dalam artian gini loh, kalau dia tidak dikucilkan, nanti dia akan merasa benar gitu. Jadi ketika masa pengucilan tuh biasanya dia tuh mikir, apa salah sama saya ya? Kenapa orang-orang menculik saya? Pasti ada yang salah sama diri saya. Gitu dia selalu berpikir. Lalu dia mengkaji Quran dengan Alkitab. Itu baru benar. Tapi kalau dia acuh-acuh lalu mengatakan saya dikucilkan lalu saya tetap berpegang pada Tuhan. Nah, itu jelas dia nggak ambil hikmah dari situ gitu. Jadi dia tuh berarti bilang dia masa bodoh. Orang kan kita nggak boleh masa bodoh. Ketika kita mengambil suatu keputusan dan ada kritik atau pelakuan orang lain yang mengucilkan kita harus mikir gimana salah kita. Berarti saya misalnya saya melakukan kesalahan nih, tapi saya nggak sadar. Makanya orang mengatakan mungkin orang menjauhi saya gitu kan. Saya akan berpikir ini orang kenapa menjauhi saya. Saya mengadakan kajian, saya bandingkan, benar nggak sih dikatakan dia. Itu yang benar. Tapi kalau saya masa bodoh aja, nggak peduli, berarti itu nggak benar guys. Itu loh logikanya. Jadi kalau bapaknya sepertinya dia tidak mengadakan kajian. Dia kan ya sudah gitu bagi dia kan. Jadi dia mengecek lagi ya. Makanya tadi kan terbukti dia tuh tadi saya udah sampaikan, saya lupa guys. Nah baru saya sampaikan memang, tapi intinya seperti itulah. Sehingga saya diselamatkan dan saya bersyukur keluarga juga sudah diselamatkan, sudah percaya sama Tuhan. Dan saya berarti dia mengajak keluarga murtad guys. Nah, ini dia. Berarti ini kan namanya kristenisasi, gitu kan? Karena mengajak orang untuk masuk agama Kristen gitu. Dalam dilarang mengajak orang untuk untuk mendakwakan Kristen agama pada orang yang sudah beragama guys. Sekarang menjadi pemberita Injil, saya juga punya visi dan misi untuk membawa orang-orang Sunda di Jawa Barat, khususnya suku Sunda. Sampai sekarang puji Tuhan. Misi membawa orang Sunda di Jawa Barat. Orang Sunda ini agamanya apa sih? Islam guys. Nah ini namanya kristenisasi. Jadi jelas Bapak ini secara terbuka jujur mengatakan dia punya misi kristenisasi guys. Nah ini yang berbahaya dari agama Kristen ini. Islam tidak ada ambisi menjadikan warga Kristen di Papua menjadi Islam, nggak ada ambisi. Jadi ambisinya kami cuma dakwah, nyampaikan gitu. Jadi kalau mau masuk Islam silakan, enggak ya udah. Itu pun hanya kepada orang-orang yang belum beragama. Yang kepada yang orang beragama paling di YouTube ini nggak langsung head to head gitu. Kalau dia kan memang head to head. Datangi orang Sunda, beri kabar Injil gitu kan. Jadi itu makanya guys, kalau Kristen sangat berbahaya. Mereka menggalakkan kristenisasi gitu. Kalau Islam tidak, kita hanya dakwah lewat YouTube gitu kan. Nah, itu pun kita dalam ada asbabun nuzul gitu. Jadi nggak ujuk-ujuk langsung nyasar siapa gitu, enggak. Jadi kita tidak door to door, jadi kita hanya dakwah di YouTube dan kita menjelaskan di orang ini kayak saya nih. Cara saya adalah meluruskan para murtadin gitu kan. Ya, mereka merasa benar, padahal mereka tidak mengkaji sama sekali. Itu yang saya lakukan itu. Jadi saya tidak mengajak misalnya siapa orang Kristen masuk Islam enggak. Karena saya punya teman-teman dekat agama Kristen ini, saya tidak pernah mengajak mereka masuk Islam sama sekali. Enggak pernah guys. Nah, saya menawarkan Islam pun enggak pernah, kecuali kalau mereka ngajak debat. Jadi tidak ada Islamisasi dari Islam. Itu makanya Islam itu adalah sangat toleran. Karena kami tidak pernah mau mengajak orang masuk Islam yang sudah beragama. Gitu kan? Karena apa? Karena itu juga melanggar undang-undang Indonesia. Jadi intinya adalah apalagi sampai melakukan mendatangi door to door itu, menjumpai gitu kan. Padahal dia sudah punya agama gitu. Ya, banyak orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Tahun 94 saya tinggal di kota Sumedang. Saya juga
sering ikut di Ini pelajaran bagi umat Islam ya, bagi kita yang ada yang Jawa Barat, ingat orang Sunda, hati-hati, program kristenisasi sudah masuk ke daerah Anda. Jadi para saudara-saudara kita yang kena, ya sudahlah, itu sudah semoga Allah selamatkan mereka, mereka sudah kena program kristenisasi. Itu tugas kita untuk menjadikan mereka, gitu kan? Karena gimana pun juga mereka dulunya adalah saudara kita. Lalu kita harus jaga saudara kita di Jawa Barat dan tempat lainnya supaya jangan kena program kristenisasi ini, guys. Karena jujur ya, undang-undang itu nggak ditegakkan kayaknya. Undang-undang harus ditegakkan gitu. Jadi orang nggak boleh mengadakan kristenisasi di Indonesia. Kenapa? Karena undang-undang larang itu gitu. Dakwahkan agama pada orang yang sudah punya agama gitu. dipanggil oleh Musabaqah Tiwalatil Quran, ya namanya MTQ, ke daerah-daerah. Tapi saya puji Tuhan, saya juga sebagai guru ngaji, saya tidak menyangka bisa mengikut Tuhan. Nah, seorang guru ngaji atau yang musabaqah Tiwalatil Quran itu tentu dia paham agama Islam. Nggak sekali lagi ya. Jadi gini, ketika misalnya saya bisa ngaji, nah ini yang disinggung oleh Mak Kisani, katanya cuma hafal tapi nggak ngerti. Nah, Bapak ini masuk kategori itu. Dia mungkin ngerti bacaan misalnya. Misalnya dia tahu ini huruf ini bacanya apa gitu. Tapi dia nggak ngerti artinya. Nah ini Bapak ini kayak gitu, masuk dalam kategori yang beragama Kristen gitu. Tapi kalau umat Islam yang paham dia nggak bakal murtad. Dia ngerti apa yang dimaksud oleh ayat ini, soal ini dia tahu gitu. Jadi dia nggak hanya bisa melafalkan, ya juga tapi mengerti. Bapak ini tidak mengerti. Makanya kalau misalnya dia bisa ngaji, itu bukan bukti dia pintar, guys. Ya, dia punya kemampuan untuk menghafal atau membaca huruf itu, tapi artinya dia nggak paham gitu. Itu masalah di situ, guys. Nah, saya melihat di kitab saya dulu dibaca. Jadi kalau terming ngaji ada dua dalam Islam ya. Ngaji memberi kajian kayak Ustaz Somad, Ustaz lainnya, mereka tuh menyampaikan materi tentang agama Islam. Ada ngaji yang kedua yaitu hanya mengajarkan anak Islam atau anak-anak atau remaja atau dewasa ngaji yaitu baca Quran. Cuman untuk membaca saja, guys. Ya, bukan untuk menelah mentabadabur isinya, bukan untuk kaji isinya. Ibaratnya ini loh, kayak guru ngaji itu kayak guru bahasa Inggris lah. Jadi ada guru bahasa Inggris itu yang misalnya dia bedah buku. Ada buku misalnya dalam bahasa Inggris kayak buku Harry Potter misalnya atau buku apa lah yang ilmiah gitu kayak yang dibaca Pak Prabowo kemarin itu yang dalam 30 tahun ke depan Indonesia nih bisa rentan untuk bisa rentan untuk kolaps itu kan. Buku apa tuh saya lupa namanya guys. Itu dalam bahasa Inggris. Nah, itu ada dua dua orang ya bapak ini dia cuman cuma mengajarkan bahasa Inggrisnya gitu dia kayak guru bahasa Inggris mengajarkan misalnya bukan arti ya tapi dia mengatakan misalnya ini tulisannya misalnya I do something terribly wrong gitu I do something terribly wrong gitu kan wrong gitu kan ya jadi dia cuma mengajarkan kalau tulisan begini spellnya begini gitu sama kayak ngaji misalnya ngaji yang itu ya. Jadi misalnya ada tulisan Arab kan, Al-Quran dia cuma mengajarkan ini bunyinya seperti ini. Misalnya auzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Jadi gitu aja. Jadi dia tidak mengajarkan materinya, misalnya kenapa Islam itu menghalalkan poligami, kenapa babi diharamkan, kenapa Nabi Isa itu tidak dituhankan gitu. Jadi dia tidak masuk ke materi ya. Hanya kayak musabaqah Quran itu kan memang keindahan bacaan dan bukan artinya jadi musabaqah Quran itu hanya untuk mengecek keindahan bacaan dan kebenaran dari pengucapan guys itu saja jadi bapak ini terbukti dia bukan orang yang ustadz seperti yang guru-guru kita kayak Ustadz Usoma dan Ustadz Waloni Ustadz lainnya yang betul-betul mengajarkan materi guys jadi dia tuh hanya hanya tok pada spell bacaan dari akun dalam bahasa Arab itu saja cuman. Bacaan saya ya ternyata Isa Al-Masih itu bukan nabi, bukan bagaimana bisa dikatakan Isa Al-Masih bukan nabi? Padahal Quran berayat-ayat mengatakan Isa hanyalah seorang nabi. Bahkan cuman Al-Quran, Alkitab juga mengatakan Isa nabi. Yesus nabi. Yesus katakan di mana-mana nabi itu dihormati. Tapi tidak di sini. Itu bentuk protes dia karena dia tidak dihormati di negeri sendiri itu.
Nah, Yesus juga mengatakan ya, demikianlah mereka mengenal engkau sesuatu hal yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Iya, Yesus adalah diutus engkau. Engkau ini Allah. Yesus utusan, diutus. Berarti dia nabi. Itu saja sudah apa Bapak ini nggak baca itu ayat Alkitab dia atau dia baca Quran dulu. Dia Quran itu tidak pernah dikatakan Isa itu Tuhan sama sekali. Dikatakan berkali-kali bahwa dia adalah hanya seorang utusan nabi. Bapak ini kelihatan memang terbukti nggak pernah membaca terjemahan Quran itu. Dia hanya bisa membaca Arabnya, tapi situ membaca Quran aja, misalnya tulisan Arabnya begini dibacakan dalam bahasa Arab gitu kan. Apa bacanya? Ya gitu aja dia. Apa ya? Jadi isi Quran pun dia nggak tahu itu kan. Jadi memang betul-betul apa ini dia belajar Islam, dia nggak pernah belajar Islam lagi. Dia hanya belajar cara membaca Quran itu aja cuma. Batas rasul, tapi dia dikatakan di Alkitab, di Al-Quran saya dikatakan dia itu jurus apa namanya, jalan Shirathul Mustaqim, jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu bukan Tuhan ya. Ingat, semua nabi adalah jalan lurus gitu. Karena nabi membawa pada Allah gitu. Itu dalam Quran ya. Jadi jelas Bapak ini nggak ngerti agama Islam. Jadi kali wajar lah dia murtad gitu kan. Jadi bagi kita ini bukan suatu kerugian. Jadi orang gini memang nggak dibutuhkan Islam guys ya. Karena justru dia ketika dia nyampe ini terbukti. Bisa saya buka kedoknya, bisa saya buka apa, bisa saya komentari bahwa memang dia nggak ngerti Islam. Kenapa? Dia berarti nggak ngerti kalau semua nabi itu adalah jalan lurus gitu. Bukan hanya Yesus, ada Nabi Isa, tapi juga Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim, Nabi Daud. Karena mereka jalan yang lurus. Jalan yang bengkok siapa? Itu yang tidak mengajarkan pada Allah. Itu siapa? Ya, Paulus dan apa agama Islam ya. Saya ngomong dalam agama Islam ya. Siapa lagi? Yang lainnya kayak apa Firaun, yang lain atau apa yang dikatakan di Alkitab adalah waspada terhadap nabi palsu. Sungguhnya mereka menyamar sebagai domba, sehingga mereka adalah segala buah. Jadi mereka itu menyamar sebagai pengikut Yesus. Karena mereka bukan pengikut Yesus. Itulah yang disebut dengan jalan yang gak lurus. Jadi Yesus itu mengajarkan jalan lurus. Jadi nabi-nabi palsu yang mengaku sebagai pengikut Yesus, padahal bukan. Jadi sesungguhnya mereka adalah bukan domba, menyamar sebagai domba. Jadi sesungguhnya mereka adalah serigala buas. Itulah yang mengajarkan jalan yang gak lurus gitu. Jadi Yesus cuma jalan yang lurus. Tujuannya siapa? Allah SWT. Jadi tujuannya adalah Tuhan. Jadi nabi hanya jalan menuju Tuhan. Nabi mengantar kita menuju Tuhan dengan dakwahnya, dengan risalahnya, dengan apa namanya, dengan ajarannya. Gitu. Jadi Bapak ini nggak ngerti Islam sama sekali, ya. Jadi ya, jadi inilah buktinya ada saya beberkan di sini. Sampai saya mengungkap Al-Quran sehingga saya percaya sama Tuhan Yesus. Ya ternyata Bapak Ibu yang saya kasihi, ada penginjil ya berbicara sama saya kalau sudah ikut Tuhan Yesus kita mendapatkan damai sejahtera, sukacita, bahkan diberkati oleh Tuhan. Ternyata Bapak Ibu bukan begitu. Saya langsung diusir sama keluarga. Saya keluar dari keluarga dan membawa keluarga, istri, anak. Nah, itu kata dia dalam Kristen tadi katanya mendapatkan sukacita gitu kan. Tapi dia merasa kok ya nanti berarti yang disampaikan oleh penginjil ini bohong gitu kan. Gak benar. Karena buktinya dia diusir keluarganya gitu kan. Anak, sampai saya pernah tidur di pinggir jalan karena ikut Tuhan Yesus. Berarti kan dia secara langsung ngakui kalau penginjil itu salah gitu. Karena tadi kan kata dia kan kalau penginjil itu mengatakan kalau mau udah percaya Yesus, hidupnya akan damai, akan apa dia kata dia lagi gitu kan. Tapi faktanya kan tidak. Ya, dia diusir keluarganya, dan dia hidupnya nggak tentram karena dia harus tinggal di jembatan gitu kan. Nah, lagi saya ini jelas dia pun nggak sadar kan itu kan. Ya, saya juga pernah dibawa ke kantor polisi, diinterogasi di kecamatan, di kelurahan, sampai saya 4 bulan saya diinterogasi. Nah, mungkin dia melakukan kesalahan kayak dia melakukan kristenisasi gitu. Jadi dan ada juga banyak orang yang melakukan kristenisasi ketangkap gitu kan. Memang nggak boleh guys, nggak boleh mendakwakan agama kita kepada orang yang tidak beragama gitu. Jadi kalau debat ya itu oke. Supaya mundur lagi, tidak percaya sama Tuhan Yesus. Tapi puji Tuhan, Roh Kudus selalu memimpin saya sampai saya datang ke kota Bandung. Roh Kudus selalu memimpin saya. Roh Kudus yang gimana Pak? Coba saya tanya Pak. Roh Kudus yang seperti apa? Ini yang saya penasaran guys dulu ya. Orang selalu mengaku Roh Kudus memimpin saya. Saya pengen tahu Roh Kudus seperti apa sih gitu kan? Nah, jadi kalau dia mengklaim Kudus memimpin saya, itu mana? Wujudnya mana gitu. Jadi
jangan maaf paham ya, ini halu berarti guys. Jadi misalnya saya mengklaim misalnya, apa namanya, kalau kalau saya klaim misalnya Allah membimbing saya, wajar. Karena memang Allah itu tidak pernah ada melihatnya, mendengar suaranya. Itu masih wajar, bisa kita setelahkan. Gimana kamu katakan Allah membimbing kamu? Di Quran ada gitu. Allah siapa? Loh, kamu nggak baca Quran gitu kan? Tapi kalau Roh Kudus dikatakan misalnya, kamu dibimbing siapa? Roh Kudus. Kata dia misalnya kan, ya oke lah dia jawab, aku lihat dari Alkitab. Tapi kan bentuknya siapa tuh Alkitab ada, yaitu dia tampil seperti burung merpati. Nah, jelas dia ada wujudnya. Tapi kalau Allah kan tidak ada. Gitu. Dia pun tidak sampaikan dia apa dia katakan dia kita bahkan kepada siapa kamu tidak menyamakan makan membandingkan sehingga sama dia tidak sama sama dia, jadi dia nggak sama kayak manusia yang bisa dilihat disentuh bisa didengar suaranya gitu. Waktu itu saya belum kenal sama orang Kristen, ya kebingungan lah tinggal di jalan. Puji Tuhan saya ikut beribadah dengan orang-orang yang sudah percaya. Puji Tuhan sampai sekarang masih dikuatkan, masih bisa mengikut Yesus. Bahkan puji Tuhan keluarga saya juga sudah dimenangkan. Umat Islam itu mengikuti Yesus justru. Umat Kristen yang nggak mengikuti Yesus. Buktinya Yesus sunat, umat Islam sunat. Ya kan? Yesus mengatakan ya, mulai saat ini aku akan berhenti minum anggur ini dan akan minumnya kembali bersama kalian di kerajaan Bapakku. Yesus berhenti minum anggur. Tapi umat Kristen minum anggur di perjamuan kudus dan tempat-tempat lainnya. Jadi umat Kristen sama sekali nggak ikut Yesus. Yesus katakan tinggal Israel, Tuhan Allah kita adalah Esa, salah satu Tuhan, dan ikut. Nah, Yesus memang Tuhan kita, memang Allah, Esa, salah satu Tuhan itu. Yesus katakan lagi, demikianlah mereka mengenal engkau satu yang benar. Umat Islam mengatakan gitu, memang engkau Allah yang benar, bukan dirimu Yesus. Jadi umat Islam ikut Yesus dan mengenal apa Yesus itu yang utus. Umat Islam juga menyanyikan, iya Yesus memang engkau ini Yesus ya, itu sama Allah tadi guys. Jadi yang mengikuti Yesus itu umat Islam, bukan umat Kristen sekali lagi. Kan karena kehidupan saya memperlihatkan sebagaimana orang-orang yang sudah mengikuti Yesus. Puji Tuhan keluarga juga dimenangkan. Dan saya bisa menceritakan keselamatan kepada orang lain. Dimenangkan bagaimana kitanya? Dimenangkan gimana? Dia apa nggak baca di Matius 7 pasal 21 ayat 3. Yesus katakan, bukan setiap orang yang menyebut aku Tuhan Tuhan akan masuk dalam kerajaan surga. Ini jelas di situ bukan setiap orang yang menyebut Yesus Tuhan Tuhan akan masuk dalam kerajaan surga. Pertanyaannya, kemana kalau nggak masuk dalam kerajaan surga? Ingat, kira-kira hanya ada 2 tempat, surga dan neraka. Berarti kalau bukan masuk surga, berarti tempatnya di neraka. Jadi ada paham kata-kata Yesus ini. Ya. Jadi ada kata-kata Yesus yang tersirat, yang nggak perlu kita tuh nunggu Yesus ngomong, kita tahu. Oh berarti kalau nggak masuk surga ya masuk neraka. Itu kecerdasan kita aja yang menafsirkan ini guys. Jadi bukan setiap orang yang menyebut dia Tuhan yang akan masuk dalam surga. Nah, jadi siapa ya orang-orang ini yang masuk surga? Sambung dia, melainkan berarti sebaliknya dan sebaliknya dibalik gini, bukan budi yang mencuri melainkan Andi, alias bukan budi yang mencuri sebaliknya Andi yang mencuri. Ini jelas kalau ini nggak masuk surga. Masuk surga apa? Melainkan yang melakukan Bapa di surga. Yang masuk surga adalah yang melakukan kehendak Bapa di surga. Jadi yang masuk neraka itu menyebut Yesus Tuhan, yang masuk surga adalah yang melainkan yaitu melakukan kehendak Bapa di surga. Nah, ini terbukti yang Tuhan itu Bapanya gitu. Jadi yang disebut Tuhan itu adalah Bapanya, bukan Yesus yang Tuhan. Karena Yesus disebut Tuhan masuk neraka kan, karena nggak masuk surga. Yang masuk surga siapa? Yang sebaliknya, yaitu lakukan kepada Bapa di surga. Nah, ini diperkuat oleh ayat berikutnya, yaitu ayat 22-nya ya. Pada hari terakhir kata Yesus, di hari kedatangan dia kedua kali, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami telah berbuat dengan namamu, mengusir setan dengan namamu, dan melakukan banyak kebaikan dengan namamu? Siapa orang ini? Siapa orang-orang ini? Orang Kristen. Orang Kristen yang akan datang ke Yesus dengan mengatakan, Tuhan, Tuhan, bukankah kami telah berbuat dengan namamu, mengusir setan dengan namamu, dan melakukan banyak kebaikan dengan namamu? Orang Islam nggak ada begitu guys. Orang Hindu, Buddha nggak ada begitu. Apa dia ateis itu kan? Hanya orang Kristen. Apa dikatakan Yesus kepada orang Kristen ini yang mendatangi dia, mengatakan dia Tuhan dan memakai namanya? Dia katakan, dengar baik ini ya. Ayat 23 dia katakan ya, pada saat itulah aku katakan pada mereka, nyala kalian semua, aku tidak mengenal kalian. Coba pikir baik. Kenapa orang yang justru menyebut dia Tuhan,
dan mengatakan nih ibaratnya udah apa ya, melaporkan lah kalau aku ini udah begini di dunia gitu kan. Malah diusir dia, guys, dan dikatakan tidak mengenal, karena dia nggak pernah ngajarkan itu. Ini Anda nih siapa gitu? Saya nggak pernah ngajarkan itu kok pada kalian gitu kan. Itu sama dia ngomong gitu, guys. Kan yang ajarkan adalah ingat Israel, Tuhan Allah kita Esa. Dia bilang Tuhan Allah kita, bukan ingat Israel, Tuhan Allahmu ini Esa gitu. Enggak. Atau Tuhan Allah kalian Esa. Dia pakai kata bukan kalian, bukanmu, tapi kita. Berarti termasuk dirinya sendiri juga punya Tuhan yang sama dengan mereka. Lalu dikatakan, wahai pembuat kejahatan. Jadi ingatlah kalian semua, aku tidak pernah mengenal kalian. Ya, jadi diusir dia, katakan aku tidak pernah mengenal kalian, tadi tidak pernah mengajarkan itu, dia nggak kenal, ya kan? Sama kayak saya nih, saya ajarkan Allah itu Tuhan kita Allah. Tiba-tiba ada orang Bobby, Tuhan Bobby. Kan? Bukankah kami telah musyrikkan pakai nama Bobby gitu kan? Saya katakan siapa kalian? Ini kalian. Aku tidak mengenal kalian. Kenapa? Saya pernah mengajarkan pada dia untuk menyembah saya, menyebut saya Tuhan atau memakai nama saya untuk musik setan. Saya ajarkan adalah ingatlah hai kalian, Tuhan Allah kita Esa, salah satu Tuhan itu. Itu yang saya ajarkan. Makanya ini orang bukan murid saya berarti. Makanya mereka diusir karena mereka bukan Yesus. Tapi kata Yesus di ujungnya adalah wahai pembuat kejahatan. Ada orang Kristen yang nggak ngerti ya kata pembuat kejahatan di sini. Katakan dia adalah orang Kristen yang berdosa, yang buat yang mabuk, yang bukan mabuk ya, yang mencuri, membunuh. Nah, bukankah dosa diampuni Yesus? Kan ditebus Yesus. Berarti kalau meskipun Anda membunuh, merampok, kalau Anda percaya Yesus Tuhan, menyebut nama dia, panggil dia Tuhan, dan melakukan banyak kebaikan atas nama dia, gitu kan? Itu berarti Anda diselamatkan kan? Tapi kenapa malah dikatakan Yesus juga kejahatan? Berarti bukan itu maksudnya. Tapi ya, orang yang mengatakan apa yang tidak dia katakan, ya, itu yaitu yang tidak diajarkan, yaitu dia Tuhan, itu adalah sebuah kejahatan. Ingat, dia mengingatkan sekali lagi, waspada terhadap nabi palsu. Mereka datang padamu sebagai domba, sehingga mereka ada serigala buas. Nah, mereka mengaku sebagai milik Yesus. Tapi mereka mengajarkan yang bukan Yesus ajarkan, yaitu ya saya Tuhan Allah kita Esa, satu-satunya Tuhan Yesus. Makanya mereka dikatakan Yesus jahat, karena mengajarkan apa tidak Yesus ajarkan gitu. Sampai sekarang. Itulah Bapak Ibu yang saya kasihi, yang saya hormati. Saya bisa kuat ikut Yesus. Maka sampai sekarang saya punya misi dan visi untuk menyelamatkan orang lain dibawa kepada Tuhan Yesus. Dia katakan menyelamatkan orang lain. Jujur ya Pak ya. Bapak harus mikir Pak. Ini saya ngomong jujur belakang ya. Bapak apa nggak mikir? Sedangkan orang yang Bapak sembah aja, Bapak Tuhan itu nggak mampu menyelamatkan diri sendiri. Dia ketika dikejar oleh kaum Yahudi, dia lari guys. Dilempari batu dia lari, nggak mampu diselamatkan diri. Lalu dia bisa disalib, dibunuh oleh si Kristen. Itu berarti dia nggak mampu menyelamatkan diri dari bahkan ciptaannya gitu. Bagaimana dia bisa menyelamatkan kita kalau dia nggak mampu menyelamatkan diri sendiri? Dia juga harus dibangunkan ketika adanya angin badai ribut di satu danau. Kalau nggak dibangunkan muridnya dia nggak selamat, gitu kan? Karena kan dibangunkan guys. Berarti dia nggak bisa bangun sendiri gitu kan? Itu jadi dan banyak hal lainnya gitu. Bahkan dia gimana ya? Bahkan dia mempertaruhkan nasib temannya gitu kan pada pemilik keledai. Jadi kata dia adalah pergilah ke sana dan ambil keledai itu. Jadi kalau pemiliknya tanya, katakan Tuhan, sebenarnya itu Tuhan, tapi orang katakan Tuhan, oke lah. Mereka ganti itu dengan kata Tuhan. Katakanlah Tuhan meminjamnya. Tapi kalau dikatakan Tuhan pun aneh guys. Masa Tuhan minjam keledai gitu? Kan? Sebenarnya Tuhan itu kan pemilik alam semesta, dia nggak perlu minjam, itu punya dia gitu. Jadi ini aneh gitu. Jadi ini bukan Tuhan, tapi Tuhan. Satu lagi, kalau minjam tanpa izin, alias dikasih tahu setelah pemiliknya tahu, itu apa namanya? Itu mencuri. Karena minjam itu adalah datangi orangnya, Pak pinjam keledainya, bawa. Bukan kayak gitu, bawa keledainya, kalau orang nanya bilang Tuhan minjamnya, berarti kan itu nggak minjam lagi. Itu kalau sudah ketahuan, itu berarti maling namanya kan. Karena maling pas ketahuan pasti ngaku gitu. Ya kan? Nanti misalnya saya pakai motor orang nih. Saya suruh teman saya ambil motor itu kan. Nah, kalau pemiliknya nanya bilang saya minjam gitu. Mana bisa begitu gitu. Ya kan? Berarti kan kalau ketahuan baru ngaku. Jadi itu itu bukan suatu hal yang apa guys ya, yang jelas ini kita nggak bisa menggantungkan keselamatan pada orang yang nggak bisa menyelamatkan dirinya sendiri gitu.
Bahkan itu Yesus katakan gini, "Sebenarnya aku tidak dapat berbuat dari apa-apa dari diriku sendiri." Nah, berarti dia hopeless juga dia nggak bisa berbuat apa-apa dari dirinya sendiri gitu. Makanya dia berdoa di Taman Getsemani di tengah malam buta, gelap gulita, lebat itu pohon apa di taman apa hutan Getsemani itu, dia berdoa ya, takutan ya. Bagaimana bisa kita minta selamat pada orang yang ketakutan? Dia ketakutan berdoa, sujud gitu kan, sampai keringat bercucuran jadi seperti darah gitu kan keringatnya itu, dia berdoa kepada Tuhannya, minta tolong itu. Karena apa namanya? Dia mengatakan apa ya? Kiranya cawan ini berlalu daripada aku. Jadi dia minta kalau bisa ini di apa? Aku nggak kena ini gitu. Makanya terbukti dia melarikan diri. Berapa kan menyuruh muridnya belilah pedang. Kalian punya uang, kalau nggak punya uang, jualah jubah kalian dan belilah pedang. Nah, untuk apa pedang? Berarti dia nggak bisa menyelamatkan murid-muridnya, sehingga dia harus menyuruh muridnya beli pedang. Meskipun akhirnya pedang itu nggak dipakai. Kenapa? Karena Yesus dia pintar. Dia melihat ternyata orang Yahudi datang nggak sendirian, mereka membawa pasukan Romawi. Sehingga dia tahu kalau dipaksakan muridnya yang pegang pedang dua orang ini melawan pasukan Romawi pasti kalah dan pasti akan lainnya. Makanya yang ngalah ya sudah jatuhkan pedang kalian gitu. Dan berarti menyerah. Jadi selagi itu membuktikan dia nggak mampu menyelamatkan dia sendiri guys. Jadi bagaimana kita bisa minta selamat pada orang yang nggak selamat gitu. Ya, waktu itu saya sebelum kenal Tuhan, saya tidak kenal sama orang Kristen sama sekali. Tapi saya mencari, waktu saya itu musabaqah tilawah Al-Quran, saya baca ayat-ayat Al-Quran yang menyatakan bahkan Isa Al-Masih itu besar di dunia, besar di akhirat. Bahkan ada lagi yang Ya. Dia sungguh lengkap. Ayatnya adalah Yesus adalah Nabi Isa adalah orang yang terkemuka di dunia dan akhirat. Ingat, orang yang terkemuka bukan Tuhan. Tuh, jadi kenapa dia terkemuka di dunia akhirat? Kan dia nabi dan dia bapaknya nggak tahu kalau Nabi Muhammad dan nabi-nabi semua itu terkemuka di dunia dan akhirat. Buktinya apa? Ya contoh Nabi Muhammad. Dia terkemuka di dunia ini apa? Dia menjadi nabi. Berarti dia orang terkemuka. Dia kira dia terkemuka gimana? Karena dia masuk surga gitu. Dan dia adalah nabi juga. Dan dia tuh adalah punya kaum sendiri nanti. Jadi kita tiap-tiap surga itu nanti tiap-tiap nabi itu ada kaumnya. Jadi kita ikut Nabi Muhammad, pengikut Nabi Yesus ada lagi, pengikut Ibrahim ada lagi. Jadi semua nabi itu adalah terkemuka, orang-orang yang terkemuka di akhirat. Jadi sekali lagi bapaknya nggak paham itu guys. Jadi dia kiranya hanya Yesus orang yang terkemuka di dunia akhirat. Dan dia pun orang ya. Yesus adalah orang yang terkemuka di akhirat, bukan Tuhan. Jadi sekali lagi Al-Quran tidak menyebut dia Tuhan, hanya orang yang terkemuka. Dan apa anehnya dengan orang yang terkemuka di akhirat gitu? Ya kan itu bukan suatu hal yang luar biasa. Gitu. Karena bukan hanya dia, ya semua para nabi pun begitu. Gitu. Menyatakan Isa Al-Masih itu tahu hari kiamat. Nah, kalau Isa Al-Masih bukan Allah, tidak mungkin tahu hari kiamat. Ini ayatnya mana? Ini makanya bapaknya baca Quran ya. Ini terbukti bapaknya pernah baca Quran ya. Tidak ada satupun ayat Quran yang menyebutkan Isa Al-Masih tahu hari kiamat. Bahkan Alkitab sendiri pun ya menyebutkan ya Yesus atau kapan kiamat. Gitu. Ya, jadi gini, diangkat lagi Quran, dan kitab aja nggak ada. Jelas-jelas dikatakan Yesus nggak tahu kapan kiamat. Kan? Jadi dikatakan ya tidak ada yang tahu kapan kiamat. Tidak anak, tidak apa, tapi hanya Bapa saja. Yesus ngakui hanya Allah saja yang tahu kiamat. Dia nggak tahu kapan kiamat. Jadi Bapaknya jelas ngawur dan ngarang ya. Coba lihat, dia nggak ada yang menyampaikan dalil Quran kan. Ayat mana yang mengatakan di Quran kalau Nabi Isa tahu kiamat? Umat Islam pasti akan ketawa dengannya. Yang ada adalah Nabi Isa itu tidak tahu kapan kiamat gitu. Ya kan? Kiamat. Maka saya dari situ saya tanya-tanya sama guru-guru ngaji saya, sama ustadz-ustadz. Nah, mereka jawabannya, kalau kamu baca ayat itu kamu bisa menjadi orang kafir. Nah, dari situ saya terus melihat. Nggak ada ustadz yang bilang kalau kamu baca itu jadi orang kafir gitu. Nggak ada guys. Ya. Ustadz dulu menyarankan kita untuk baca Quran. Al-Quran itu jangan hanya jadi pajangan, ya, tapi dibaca. Makanya saya suka baca terjemahan Quran gitu. Nggak ada satupun ayat yang membuat saya jadi kafir, nggak ada. Kecuali gini ya, contoh. Misalnya. Kayak orang Kristen yang motong ayat. Misalnya dikatakan dia ambil ayat ini, dia tidak ambil ayat setelahnya. Misalnya gini, ayatnya misalnya mereka ambil ayat pertama tapi tidak keduanya. Ayat mereka ambil itu gini, tidak ada seorang pun yang tidak akan mendatangi neraka di antara kalian. Jadi
Jadi kalau dipotong seperti itu iya, berarti artinya adalah tidak ada seorang pun yang tidak mendatangi neraka. Tapi kalau kita baca lengkap, ya, pahamlah kita. Ternyata habis itu apa kata Allah di ayat selanjutnya? Dan Allah selamatkan orang-orang beriman dan beramal soleh, bertakwa, dan Allah akan masukkan orang-orang kafir dan orang-orang munafik dalam keadaan berlutut. Jadi kita jelas di situ. Jadi itu ayat bukan buat kita kafir. Kalau kita bacanya lengkap. Oke, jadi para ustadz ya, dan saya sendiri termasuk yang menyarankan untuk baca Quran. Baca Quran, baca Quran. Makanya kami ada musabaqah lewat Quran. Ada pengajian-pengajian. Itu untuk mengkaji, untuk baca Quran dan kaji isi Quran. Jadi bapaknya bilang nggak benar itu. Nggak ada ustadz yang mengatakan kalau kamu baca ini nanti kamu kafir, nggak ada. Justru umat Islam itu dengan membaca Quran dia akan semakin meyakini kebenaran Quran. Makanya apa anda lihat kenapa para mualaf itu jadi mualaf? Karena dia baca Quran gitu. Kalau dia baca Quran dia mungkin nggak mualaf gitu. Jadi dia tuh mungkin ragu. Ini agamaku ini nggak benar nih Kristen misalnya. Karena ajaran Kristenitas nggak masuk akal. Sejak dia pilih seperti itu nggak bisa dibahas pakai matematika dan ilmu alam. Lalu mereka menjadi ragu agama mereka. Lalu mereka baca Quran, mereka jadi yakin kalau memang agama Islam yang benar. Nah, jadi dengan membaca Quran seharusnya menjadikan mereka yakin. Jadi nggak benar kalau ada ustaz yang mengatakan kalau kamu baca itu di kamu kafir, enggak. Tuh, bukan. Ya, Bapak ini jelas ngarang ya, ngawur. Satu lagi dia sebutkan ustaz yang mana yang menyebutkan itu gitu. Jadi kita bisa cross check itu. Tapi kalau cuma ngomong gini, ya tadi juga dia ngaklaim katanya dia itu Yesus mengklaim tahu kiamat. Ini jelas ngaco gitu. Jadi Bapak ini hanya bisa ngomong ngawur tanpa menunjukkan mana ayatnya, siapa ustadznya gitu guys. Tentang Isa Al-Masih di Al-Quran, ternyata Isa Al-Masih itu dikatakan bukan manusia, tapi roh yang ditiupkan oleh Allah kepada Maria. Tahu nggak dia? Setiap manusia itu punya roh. Saya punya roh, Anda punya roh. Allah meniupkan roh kepada tubuh jasad manusia sehingga manusia bisa hidup. Ini bukan hanya Yesus yang ditiupkan roh Allah kepadanya. Ingat, ketika dikatakan roh Allah, bukan Allah itu roh ya, tapi roh ciptaan Allah. Sama kayak mobil saya. Bukan saya mobil, saya punya mobil. Ketika saya meniupkan napas saya, napas saya larut saya meniupkan napas saya ke dalam balon, itu bukan berarti saya meniupkan diri saya ke dalam balon, tapi napas saya, sehingga balon itu bisa terbang gitu. Nah, sama ketika dikatakan Allah meniupkan rohnya kepada Maryam, hingga lain-lain itu sama dengan Allah meniupkan roh pada jasad pada janin guys. Sehingga janin itu ketika berumur 30 hari itu baru mulai ada nyawanya. Itu ketika Allah meniupkan rohnya umur 30 hari, maka janin itu bernyawa. Jadi dan Allah juga berkuasa untuk mencabut rohnya. Buktinya Allah cabut roh Yesus gitu kan. Jadi orang yang mengalami kematian itu berarti Allah cabut rohnya guys. Jadi roh ini nggak selama sama kita. Jadi ketika Allah menciptakan roh diri kita itu adalah ketika janin berusia 30 hari. Nah, Allah akan cabut roh itu lagi melalui malaikat maut itu nanti ketika kita sakaratul maut guys, kita meninggal mati. Jadi orang-orang mati itu jelas berarti Allah ambil lagi rohnya. Nah, Kristen kita Yesus belum mati. Kristen mengatakan dia sudah mati, berarti sudah Allah cabut rohnya. Jadi sekali lagi itulah bukti ya kalau bapaknya nggak paham itu kan. Kalau Yesus juga manusia biasa yang ditiupkan roh padanya, ya kan, sehingga dia hidup Yesus itu dan dia ada di dunia dan habis itu ditarik lagi sama Allah rohnya sehingga dia mati guys. Sehingga menjadi Isa Al-Masih. Dari situ saya semakin berharap Jadi bapak ini ya, memang bisa ngomong ya, bisa bergerak karena dalam tubuhnya ada roh yang Allah tiupkan kepada tubuhnya. Kalau roh itu dicabut, Anda akan melihat nanti dia hanya menjadi jasad kayak di mayit tuh guys. Mayit adalah jasad yang tanpa roh, dan roh itu sudah dicabut. Jadi bapak ini ketika dia bisa bergerak belum jadi mayit, berarti roh itu masih ada dalam dirinya gitu. Nah, ini logika seperti itu guys, sederhananya. Makin percaya sama Tuhan karena saya tidak kenal sama orang Kristen sama sekali waktu itu. Tapi puji Tuhan, saya tanya mengenai Isa Al-Masih Juru Selamat. Puji Tuhan, ketemu dengan. Jadi kalau orang ngaji benar, itu nggak akan ada peluang misalnya tuh meyakini Yesus Isa itu Tuhan guys. Ya. Nah, jadi betul-betul dari bapak ini gimana ya? Dan Ustaz pun nggak mungkin ngajarin yang aneh-aneh gitu kan. Ya kan terus kan mengatakan Quran mengatakan
Isa ini cuma orang terkemuka di akhirat gitu kan, dia nggak tahu kiamat dan lain sebagainya. Jadi kalau Bapak ini mengklaim gitu, ini dia ada terpapar, makanya saya katakan ya, kenapa berbahaya ada pusat Katolik di Jawa Barat itu, ada orang-orang seperti ini gitu. Nah, saya yakini ya, dia katakan nggak mengenal orang Kristen itu kayaknya hampir mustahil. Kenapa? Karena orang Kristen itu ada di sekitar kita juga. Gitu. Jadi Bapak ini tinggal di kampung Muslim yang Muslim, tapi kenapa juga orang Kristen kan juga ada itu. Apalagi di Jawa itu ada, di Sunda tuh, di Jawa Barat tuh ada pusat Katolik. Gitu. Jadi kecuali dia mungkin tinggal di Arab Saudi, oke lah mungkin. Tapi dia tinggal di Indonesia, yang mana ini hidup berdampingan antara Muslim dan non-Muslim gitu. Jadi agak aneh kalau dikatakan dia nggak kenal Kristen itu agak aneh gitu. Lalu bagaimana dia dia bisa bisa mengarahkan Yesus itu Tuhan? Karena Islam itu tidak ada sedikit pun peluang atau keyakinan kalau Yesus Tuhan. Ini pasti ada campur tangan atau pengaruh dari umat sebelah, umat Kristen gitu. Makanya bisa ada orang yang paling ini gitu guys. Jadi kok Yesus itu Tuhan itu pasti ada campur tangan dari umat Kristen. Makanya menurut saya nggak masuk akal kalau dikatakan dia tidak mengenal orang Kristen gitu. Atau mungkin dia melihat tontonan bisa jadi gitu kan, melihat dari YouTube tentang ada orang mengatakan Yesus Tuhan gitu kan, dan mungkin dia dengar kajian seperti itu gitu kan, mungkin saja gitu. Tapi dalam Islam tidak diajarkan seperti itu, loh guys. Seorang penginjil nggak bisa menjelaskan kepada saya bahkan Isa Al-Masih itu Yesus dan Allah yang turun dari surga. Ya dari situ saya percaya. Yesus katakan ya, ingat. Jadi katakan kan Allah yang turun dari surga. Ingat Yesus katakan ya. Jangan sebut siapapun Bapa di bumi ini. Hanya ada satu Bapamu, yaitu Dia di surga. Yesus ketika ngomong itu dia ada di mana? Di bumi. Berarti Yesus nggak mau disebut Bapa, nggak mau sebut Allah. Hanya ada satu Bapa atau Allahmu di surga. Berarti posisinya ketika Yesus turun, berarti Allah nggak turun. Allah di mana? Hanya satu ada Bapamu di surga. Yesus ini siapa? Itu ada di kitab loh. Anda harus baca baik-baik gitu kan. Sama Tuhan Yesus sampai sekarang. Al-Fatihah ya. Al-Fatihah kan di situ dikatakan ya kana budu wa ya kana stain ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Waktu saya bingung, siapa jalan yang lurus? Ihdinas siratal mustaqim. Mustaqim, bukan mustaqim guys. Ya kan? Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Jadi intinya gini, apa dia sampaikan artinya ya. Bentar ya. Alhamdulillahirobbilalamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Ini saya akan lupa guys, bentar ya. Alhamdulillahirobbilalamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Mustaqim guys, bukan mustaqim gitu. Jadi Bapak ini pun saya nggak ragu nih kok bisa dia mengatakan mustaqim gitu kan. Ternyata Al-Quran juga menjawab di surat Al-Zukhruf pasal 43. Ya, tapi dia sampaikan artinya gitu kan. Apa itu ihdinas siratal mustaqim? Ihdinas siratal mustaqim itu artinya adalah tunjuki kami jalan lurus gitu. Nah, jadi tunjuki jalan lurus itu apa namanya? Yaitu jalan kepada Allah, itu Nabi Muhammad. Gitu loh. Bukan jalan orang-orang menyimpang, itu orang-orang kafir. Orang kafir siapa? Jelas Yahudi dan Nasrani. Tadi aku kan menyebut Yahudi dan Nasrani orang kafir. Jadi Bapak ini nggak ngerti kalau justru kalau dikatakan jalan yang lurus, berarti jalan-jalan orang beriman, bukan orang Yahudi dan Nasrani gitu guys, dan orang kafir lainnya. Jadi Bapak ini jelas nggak baca Quran. Dia nggak ngerti apa itu ihdinas siratal mustaqim. Ayat 61 yang berbunyi begini. Wa innahu la ilmu saati palatan taruna biha wa tabi'uni hada siratal mustaqim. Dan sesungguhnya mustaqim kan? Dia ketika dia baca, berarti dia nggak hafal guys. Makanya ketika dia baca, dia kan membaca nih, tuh lagi membaca teks. Oke, kita akui memang dia bisa baca Quran bisa, tapi dia nggak ngerti artinya, dalam artian nggak ngerti tafsir kayak arti itu guys. Kan? Dia Isa benar-benar memberikan pengetahuan tentang hari kiamat. Nah, memberi pengetahuan tentang hari kiamat, itu apakah dia tahu kapan kiamat? Enggak. Nabi Muhammad juga memberikan pengetahuan tentang hari kiamat. Hari kiamat itu nanti ya,
itu tanda-tandanya seperti ini. Nanti ada hari kiamat. Itu, guys. Jadi kalau ketika dikatakan memberi pengetahuan tentang hari kiamat, bukan berarti dia tahu kiamat. Jadi Ustadz satupun tidak akan menyebut itu kalau dia tahu kiamat. Enggak, guys. Karena kita pun kalau dia cek ya, itu jelas-jelas Yesus katakan dia tidak tahu kiamat. Hanya Bapa saja yang tahu kapan kiamat. Nah, jadi misalnya deh, saya memberi pengetahuan tentang hari apa ya? Tentang hari kebangkitan. Tahu nggak saya kapan hari kebangkitan? Nggak tahu, guys. Karena kebangkitan tuh ada setelah hari kiamat. Hari kiamat ini saya nggak tahu apa hari kebangkitan. Jadi ketika saya katakan nih, saya sekarang akan memberikan pengetahuan tentang hari kebangkitan. Saya akan memberikan pengetahuan sekarang tentang surga. Kapan kita masuk surga? Ya saya nggak tahu, karena pengetahuan saya terbatas pada apa yang ada di surga. Itu pun yang bersyukur. Jadi ketika dikatakan Yesus memberi pengetahuan hari kiamat, dia bukan berarti tahu kapan kiamat. Ada hal kiamat yang nggak tahu. Contoh cirinya, Nabi Muhammad juga tahu. Nabi Muhammad juga memberikan pengetahuan tentang hari kiamat. Oh, tanda-tandanya seperti ini gitu kan. Karena tandanya itu hari kiamat itu matahari terbit dari barat, bukan dari timur lagi. Lalu tanda lainnya itu misalnya munculnya Yajuj dan Majuj, warna Dajjal. Jadi Muhammad juga memberi pengetahuan tentang hari kiamat gitu. Bukan hanya Yesus. Tapi bukan berarti mereka tahu kapan kiamat. Itu loh. Jadi Bapak ini jelas dia tidak mengkaji Quran, tapi hanya baru mengartikan kalimatnya nggak paham gitu. Ketika orang memberikan pengetahuan tentang hari kiamat, diartikannya dengan tahu kapan kiamat. Kan itu hal yang berbeda gitu. Kan? Saya memberikan pengetahuan tentang tentang hari ujian, bukan berarti saya tahu kapan ujian diselenggarakan gitu kan. Atau saya memberikan pengetahuan tentang hari final. Hari apa ya? Misalnya hari yang belum ditentukan lah, yang orang nggak tahu sama sekali. Memberitahukan tentang hari contoh lah, memberitahukan tentang hari nanti umat Islam akan berjaya lagi gitu. Kan di Islam itu kan diyakini nanti umat Islam akan berjaya lagi. Atau misalnya hari kedatangan Yesus kedua. Ya misalnya ada orang memberitahu, saya akan memberikan pengetahuan tentang kedatangan Yesus dua kali. Apakah dia tahu kapan waktunya itu? Enggak, guys. Cuma dia kasih tahu apa terjadi nanti gitu. Saya nggak tulis gitu. Jadi sekali lagi ya, saya itu bukan memberitahu kapannya, tapi hanya sebatas apa diketahui apa tulis itu, guys. Tanda-tandanya dan lain sebagainya. Gitu. Karena itu janganlah kamu ragu-ragu tentang kiamat itu, ikutilah aku, inilah jalan yang lurus. Nah, jangan ragu-ragu tentang kiamat itu, ya, karena dari kasih tahu kalau kiamat itu benar ada, tapi kapan waktunya nggak tahu gitu, loh guys. Waktu itu saya di situ makin dikuatkan, bahkan kalau kita tiap hari mencari petunjuk jalan yang lurus, ternyata Isa itu menjawab. Hanya Isa jalan yang lurus. Nah, berarti Isa itu di Quran nggak ada disebutkan hanya Isa yang lurus. Yang ada itu adalah kitab. Yesus katakan, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tiada yang datang pada Bapa dan dari aku. Itu dia kitab. Jadi Bapak ini sebenarnya udah terpengaruh sama kitab deh, guys. Tapi nggak jalan kitab itu. Ya. Yesus jalan itu di zaman itu. Ingat, sebelum dia ada Musa, setelah dia ada Muhammad. Jadi dia bukan jalan satu-satunya. Waktu itu iya, dia jalan satu-satunya. Karena Musa udah nggak ada, Muhammad datang. Tapi karena security, satpam yang mengklaim sama saya jalan menuju Pak RT, ya dia tugas pada waktu itu. Nanti sore bukan dia lagi, nanti sedikit. Jadi itu logika berpikirnya. Allah bukan manusia. Itulah yang saya bisa dikuatkan oleh kitab saya, maka saya bisa percaya sama Tuhan Yesus. Nah, ada lagi ayat yang mengatakan kepada saya di surat Al-Anbiya pasal 40 pasal 21. Ini jelas orang udah terkontaminasi sama kitab. Akun tidak mengenal pasal, Pak. Akun itu adalah surah dan ayat. Surat berapa, surat apa, ayat berapa. Nggak ada pasal, guys. Bapak ini jelas sudah terkombinasi sudah dengan Alkitab gitu. Makanya saya katakan Bapak ini memang dibilang ngaku nggak mengenal orang Kristen, tapi dia aja sudah harus sama Alkitab gitu kan. Itu ayat 91. Nah, baru dia akhirnya sadar mengatakan ayat gitu kan. Ini sebenarnya pasal atau ayat, Pak? Itu aja sebenarnya yang mau saya tanyakan gitu kan. Karena Islam tidak mengenal pasal di Quran. Islam mengenal namanya ayat.
saya makin dikuatkan oleh Al-Quran, bukan Alkitab, karena saya waktu itu belum tahu Alkitab. Ayat 90. Kok bisa dia mengatakan belum tahu Alkitab, tapi menganggap Yesus Tuhan, padahal nggak pernah usah ajarkan Yesus Tuhan, bisa Tuhan itu. Jelas dia tetap ada terpengaruh gitu guys. Dari kitab tuh entah dari dengarkan YouTube dan segala macam gitu kan. Jadi bapak nih nampak kali berbohongnya guys. Karena kalau dia bener gajinya ya, seorang Muslim ya, kayak saya ya jujur, saya nggak pernah mengetahui Yesus Tuhan ya dari kecil. Ya, saya dari kecil tuh belajar Islam. Bahkan umur 4 tahun saya sudah gaji sama Ustadz tiap jam 4 sore tiap hari ya sampai jam 3 ya, jam 2 sampai jam 4 sore guys. Itu 2 jam setiap hari sama Ustadz. Saya sampai Jumat. Makanya saya dibelikan majalah waktu itu. Jadi orang tua saya bujuk saya, kalau kamu mau ngaji nak, nanti mama belikan majalah Bobo sama Nanda. Makanya saya ngaji dulu guys. Karena saya dikasih apa ya, dikasih suplemen gitu, biasa semangat ngaji gitu kan. Karena suka banget dari kecil. Nah, sejak kecil sampai dewasa saya ngaji gitu kan, sama banyak ustadz juga dan misi juga, ngaji di sekolah juga. Itu saya nggak pernah tahu kalau Yesus Tuhan guys, nggak pernah tahu. Sampai saya dengar dari teman saya. Teman saya ada seorang Kristiani, waktu itu saya nggak salah itu SMP guys. Saya dengar dia katanya Tuhan dia Yesus. Di situ saya baru tahu gitu. Nah, itu saya nggak tahu. Jadi jelas bapak ini berbohong. Nggak mungkin dia tahu Yesus Tuhan, kalau enggak dia ada dapat pendengaran dari orang Kristen yang menyampaikan, entah dia nonton YouTube, terbaca tulisan gitu kan. Jadi bapak ini nggak mungkin kalau dia murni hanya gaul orang Islam, membaca melihat yang ada Islamnya, yang khusus Islam, dia tidak akan tahu kalau Yesus Tuhan gitu. Jadi saya juga yang mengalami, saya tidak akan pernah tahu Yesus Tuhan, ya. Tahu dia Tuhan bukan tahu dia benar Tuhan ya. Tahu ada yang menuhankan dia setelah saya itu mendengar ucapan di teman saya gitu. Lebih tepatnya bukan teman saya juga, tapi adik di teman saya. Gitu. Satu, dan ingat kisah. Atau yang kedua ke Indo TV. Di TV juga saya pernah dengar tuh, di TVRI itu kan dulu bahas ada tuh kajian agama Kristen dulu ya. Dari situ juga saya nggak salah saya seputar TVRI pas lagi di minggu tuh lagi bahas tentang agama Kristen. Itu juga saya tahu ternyata ada Tuhan namanya Yesus gitu. Ada yang orang menuangkan yang namanya Yesus. Itu juga baru dari situ. Jadi nggak mungkin ya, apalagi dunia sekarang ini yang mana itu memang semua itu bisa lewat mana saja. Ya bapak ini bahkan punya HP. Dulu sama saya belum ada HP yang kayak gini guys. HP Android dulu belum ada. Dulu murni HP itu hanya kayak ya nggak ada lah guys. Itu tuh zaman saya waktu kecil-kecil ya telepon umum guys yang ada. Bahkan sampai saya dewasa SMA itu yang ada telepon umum gitu. Orang HP dulu mahal dan HP dulu tuh cuma telepon itu nggak ada teksnya gitu guys. SMS dulu nggak ada loh kan. Jadi bapak ini punya HP dan dia zaman HP, jadi saya aja dulu bisa dengar di TV gitu kan, lagi sekarang TV ada apa, jadi bapak ini jelas berbohong guys, dia pasti dengar Yesus Tuhan dari sumber manapun itu, karena zaman sekarang lebih canggih dari zaman dulu dan untuk mendapatkan itu banyak gitu kan, apalagi dia punya HP gitu. Saya dulu nggak punya HP, untuk itu pun TV cuma ada TVRI, tapi saya tahu Yesus Tuhan, ada yang menuangkan Yesus juga melalui teman saya, jadi bapak ini jelas berbohong. Maryam yang memelihara kehormatannya, lalu kami tiupkan ruh dari kami dengan kami tiupkan roh dari kami. Roh itu datangnya dari Allah. Ya, bukan berarti Allah itu roh, tapi datang dari Allah. Sesuatu yang datang dari Allah itu berarti bukan Allah. Kayak saya, mobil datang dari saya. Bukan berarti saya mobil. Berarti mobil itu kalau saya kasih mobil, berarti datang dari saya, berarti saya pemilik mobil. Berarti Allah pemilik roh itu. Jadi Yesus itu milik Allah gitu. Sama kayak Allah juga meniupkan roh pada manusia. Jadi bapaknya emang nggak tahu. Kalau Allah itu juga bukan meniupkan roh hanya pada Yesus, tapi juga kepada seluruh manusia ciptaannya. Gitu. Makanya kita semua bisa hidup, seperti Yesus hidup juga gitu kan. Dan kita bakal mati nanti seperti Yesus mati nanti juga gitu. Ke dalam tubuhnya kami jadikan dia Isa. Nah, meniupkan roh ke dalam tubuhnya. Jadi jelas tubuh itu kan bukan roh yang mati gitu guys. Tubuh hanya berupa jasad mayit. Makanya janin itu hidup ketika umur 30 hari, ketika roh karena itu sudah dikaji pakar kedokteran. Medis sudah mengkaji kalau janin itu memang hidup di usia 30 hari baru hidup ya. Sebelumnya itu janin itu adalah bukan makhluk hidup. Makanya orang tuh menyarankan ketika menggugurkan itu ya, ini kejam ya guys ya.
itu diusahakan sebelum dia berumur 30 hari. Karena 30 hari itu udah dititipkan roh kepadanya. Dan itu udah hidup gitu. Anaknya sebagai tanda kebesaran Allah bagi seluruh alam. Nah, anaknya sebagai tanda kebesaran Allah. Ingat, itu cuma tanda. Yesus cuma tanda. Sama kayak mukjizat lainnya. Ya, Allah memberikan tanda mukjizat kepada Nabi Musa untuk belah lautan itu sebagai tanda kebesaran Allah. Karena Allah itu maha besar. Karena kalau dia maha besar, dia bisa memberi tanda kepada manusia melalui keajaiban-keajaiban. Itu contoh Yesus lahir tanpa bapak. Nabi Adam lahir tanpa bapak ibu. Musa membelah lautan, membuat tongkat dari ular. Itu adalah tanda kebesaran Allah semua gitu. Kan adanya mukjizat. Jadi sekali lagi Yesus itu cuma mukjizat Allah gitu, bukan Allah itu sendiri. Saya di situ semakin percaya bahkan Isa Al-Masih itu bukan manusia biasa tapi roh Allah. Memang Isa Al-Masih bukan manusia biasa gitu. Dia adalah seorang nabi, guys. Kalau manusia biasa berarti dia sama kita. Nah, dia nabi loh. Sama kayak Nabi Muhammad juga bukan manusia biasa, nabi. Dia dengan Musa, Ibrahim. Jadi tetaplah dia seorang manusia walaupun bukan biasa. Karena manusia juga ada yang biasa, ada luar biasa. Ada manusia yang luar biasa pintar, luar biasa kaya gitu kan. Jadi tetap manusia, guys. Intinya dia tetap manusia gitu. Yang dititipkan roh Allah kepadanya sehingga dia bisa hidup. Jadi sebelumnya dia mayit gitu. Kalau Allah ambil rohnya ya dia mati. Yesus juga mengalami kematian gitu kan. Yang ditiupkan. Nah, jadi masih banyak ayat-ayat Al-Quran yang menyatakan menguatkan saya sehingga saya Bapak ini nggak ngerti mas sekali. Kan masih dia ngomong itu terus gitu kan. bisa percaya kepada Isa Al-Masih. Tapi terima kasih lah ya dengan video ini saya bisa mengomentari dan bisa mendakwahkan kalau alhamdulillah ada video ini. Saya terima kasih kepada siapa ini yang ya yang mengupload di YouTube ya. Terima kasih. Saya ada bahan dakwah ini ya. Saya bisa terangkan. Jadi bagi nanti kalau ada orang yang nonton video saya dan dia akan dengar, kalau ternyata bukan itu artinya. Dan bapak ini nggak pakai logika guys. Jadi dia tuh memang mengartikan kata aja nggak betul. Itu poinnya guys. Juga ayat surat Maryam pasal 19 ayat 19 mengatakan begini. Dan Jibril berkata, sesungguhnya aku hanyalah utusan Tuhanmu untuk memberikan anugerah kepadamu seorang anak laki. Memberikan kepadamu anugerah seorang laki-laki. Jadi yang katakan maka Jibril, dia utusan Allah juga kan. Itu dia hanya diberikan anugerah berupa seorang laki-laki, bukan Tuhan, guys. Sama kayak saya juga diberi anugerah seorang laki-laki. Anda juga ada juga diberi anugerah anak perempuan gitu guys. Jadi anugerah itu adalah bukan dia, anugerah pemberian gitu. Itu dia nggak paham gitu kan, parah nih orang. Laki yang suci. Laki-laki yang suci. Semua bayi dalam Islam itu adalah suci. Kenapa? Mereka nggak punya dosa. Jadi ketika bapak ini membaca itu, dia seharusnya tahu gitu. Makanya di Kristen itu ada ajaran kalau anak kecil itu adalah berdosa. Berarti ini Quran jelas mengatakan kalau anak laki-laki itu dilahirkan dalam badan suci. Bukan hanya Yesus saja, guys. Kalau dia belajar Islam yang benar, mendalam, dia kan tahu kalau semua anak laki-laki, semua anak itu dalam Islam itu lahir suci. Karena Yesus, dalam artian tidak kena dosa waris. Tapi di Kristen kan dikatakan dosa waris. Nah, kenapa dia tidak menyampaikan itu di situ? Gitu. Jadi justru ajaran Kristen bertentangan dengan Quran tadi gitu. Kalau berbicara suci, manusia di muka bumi ini tidak ada yang suci, tetapi Isa Al-Masih tadi kan anak laki-laki yang suci, masih berupa anak, guys. Anugerah berupa anak laki-laki. Bayi, berarti. Ya kan? Karena Yesus kan dikasih itu dalam bentuk bayi. Dia nurunkan dalam bentuk bayi, bukan langsung dewasa kan. Jadi kalau nih Yesus dari dewasa nih, plek gitu. Itu baru, kalau dikatakan suci ya, itu baru. Tapi kan anak laki-laki, anak guys, bukan manusia dewasa. Dalam Islam dipercaya setiap anak itu suci sampai dia akil balik gitu. Kalau laki-laki itu ya sampai dia bisa menentukan baik dan buruk gitu. Jadi kira-kira umur 13 tahunan lah gitu kan. Nah, di bawah itu dia suci. Justru Kristen tidak meyakini kalau manusia itu semua suci gitu. Jadi makanya dia katakan kan tidak ada manusia suci. Oke, jadi bukan hanya manusia saja, anak-anak itu bagi Kristen adalah suci gitu. Makanya anak itu kenapa anak suci? Karena dia menerima dosa warisan dari Adam. Jadi Adam dan Hawa itu meninggalkan dosa waris kepada anak-anak manusia.
Maka yang percaya Kristen, jangan manusia dewasa, anak-anak pun tidak suci. Yesus suci. Dan semua anak-anak lain dalam Islam suci. Ini jelas bapak ini nggak ngerti, guys. Dicatat di Al-Quran orang yang paling suci. Nah, maka tidak ada dikatakan orang paling suci, nggak ada. Bayi laki-laki yang suci itu saja Pak. Jadi bapak jangan tambah-tambah ya, tolong. saya di situ semakin dikuatkan sehingga saya percaya kepada Isa Al-Masih sampai sekarang. Puji Tuhan. Iya, kita juga percaya Pak sama Isa Al-Masih gitu. Siapa nggak percaya? Umat Muslim mana nggak percaya sama Isa Al-Masih gitu. Tapi yang percaya mboknya yang benar gitu. Batas dia nabi. Yang Quran tuliskan dan Alkitab tuliskan gitu. Dan apa yang Yesus katakan sendiri gitu. Umat Islam sudah kenal Yesus, sudah benar mengenalnya dengan apa dijelaskan dia di Quran dan juga di Alkitab. Jadi Bapak nggak perlu lagi mengajarkan kami. Jadi Bapak ya mengenal Yesus itu. Apa dia maksudnya ketika dikatakan orang terkemuka di dunia akhirat? Kan apa ya? Orang terkemuka di dunia akhirat, bukan Tuhan yang terkemuka. Ya, kalau Bapak Ibu Saudara yang masih belum percaya sama Isa Al-Masih, dibilang berkali-kali kami itu percaya sama Isa Al-Masih. Coba sebutkan siapa orang Muslim satu aja nggak percaya sama Isa Al-Masih. Berarti Bapak ini nggak tahu rukun iman, guys. Luar biasa. Bapak ini pantas lah murtad ya, benar. Maaf ya, saya agak sedikit emosi gitu kan. Rukun iman apa Pak? Coba saya Bapak. Rukun iman. Ya. Rukun iman salah satu disebut adalah percaya kepada para nabi. Nabi Isa Pak, termasuk satu. Tadi Bapak ini jelas dia seorang Muslim tapi nggak tahu ada namanya rukun iman. Percaya pada nabi, pada kitab suci, pada kodor-kodor, gitu kan, pada Allah, pada malaikat. Jadi dia bagaimana dia bisa mengklaim dia seorang Muslim? Rukun iman aja dia nggak paham gitu guys. Gitu. Karena rukun iman itu adalah dasar itu. Setiap Muslim itu ya dasarnya itu adalah rukun iman. Rukun iman, rukun percaya. Dengan itu dia jadi seorang Muslim. Kalau Bapak ini tidak tahu tentang rukun iman, wajib percaya pada nabi-nabi, termasuk di antara Yesus, berarti Bapak ini bukan seorang Muslim. Atau Muslim cuma KTP guys. Muslim KTP banyak gitu. ya nanti ya banyak ayat-ayat yang saya tunjukkan supaya dibaca. Nah, seperti surat Maryam pasal 19, surat Al-Zukhruf pasal 43, surat Al-Imran. Kalau saya nih, saya jujur, daripada saya sebutkan surat Maryam ayat sekian, ini, bagus saya sebutkan isinya, materinya gitu. Yang mau penonton dengar itu materinya Pak. Kayak saya nggak pernah menyebut surat apa atau pasal berapa, kitab ayat berapa. Kecuali kalau memang saya hafal. Pakai Matius 7:21-23 itu saya hafal. Tapi yang penting adalah materinya. Hujah Bapak itu berdasarkan materi, isi. Yang saya sampaikan, saya selalu sampaikan isi kan. Saya nggak penting menyebut nomor, Anda bisa cari sendiri. Yang penting isi itu yang penting, Pak. Isi, Pak. Kan kalau semua orang juga bisa gitu. Quran Maryam surat 13 itu kan saya sebut itu kan. Tapi yang penting itu adalah isinya gitu. Jadi orang bisa menelaah, benar nggak isinya itu gitu kan. Tafsirnya saya ingin sampaikan itu. Pasal 3 ayat 45, Al-Anbiya pasal 21 ayat 90, nanti bisa dibaca di rumah. Baca di rumah gitu. Umat Muslim itu membaca Quran tiap hari. Ingat, 5 kali sehari minimal sebelum sholat, belum lagi waktu lainnya. Kan? Lalu dibaca Pak. Jadi Bapak itu yang kurang baca Al-Quran, makanya Bapak seperti ini gitu kan. Dan Bapak itu cuma baca apanya. Kita umat Islam itu ya guys, itu ada Al-Quran terjemahan. Di rumah saya ada terjemahan. Saya jujur ya, kalau saya lagi duduk santai itu saya lebih suka baca terjemahannya. Jadi dalam sholat atau dalam masalah kayak kayak ya baca Quran yang yang nggak pengen nengok artinya itu. Tapi kalau lagi santai, kalau saya pengen lebih tahu tentang Quran ya saya baca terjemahannya gitu. Jadi sekali lagi guys ya, itu sudah menjadi rutinitas rutinitas seorang Muslim gitu. Kan? Jadi Bapak nggak usah lagi mengatakan baca Quran, Bapaknya yang harus baca Quran sebenarnya. Karena Bapaknya nggak ngerti artinya gitu. Nah, supaya Bapak Ibu tahu siapa Isa Al-Masih. Nah, Iya, Isa itu Pak Al-Masih itu adalah orang yang terkemuka di dunia akhirat. Dia bukan Tuhan yang terkemuka di dunia akhirat. Gitu. Kan? Yesus nggak tahu, Isa itu nggak tahu kapan kiamat. Dia hanya memberi pengetahuan tentang hari kiamat, tapi nggak tahu kapan kiamat. Gitu loh. Bapak harus tahu itu, dan dia itu adalah
anak laki-laki yang Allah anugerahkan kepada ibunya. Ingat, hanya anugerah, guys, berupa seorang anak laki-laki, bukan seorang Tuhan laki-laki atau seorang Tuhan, guys. Hanya anak laki-laki yang Allah tiupkan roh kepadanya. Karena memang manusia itu semua ditiupkan roh. Kalau nggak ditiupkan roh, ya berupa mayit. Kan? Mayit itu karena nggak ada roh. Dicabut Allah roh darinya, makanya dia berupa mayit. Atau yang belum ditiupkan roh seperti anak bayi, janin yang belum berumur 3 bulan. Itu belum ditiupkan roh. Lalu kalau suci ya semua anak kecil memang suci, termasuk Yesus. Yesus dilahirkan suci, bukan hanya Yesus, Pak. Semua anak kecil itu dilahirkan dalam keadaan suci sampai mereka akhir balik. Jadi Bapak kalau katakan manusia itu nggak ada yang suci, benar. Tapi manusia yang bagaimana dulu? Manusia dewasa. Tapi kalau masih anak-anak itu suci. Tapi Kristen malah meyakini baik manusia dewasa mau anak itu nggak suci. Karena anak-anak sendiri pun ya manusia itu lahir dalam keadaan menanggung dosa waris, Adam dan Hawa. Istilah lagi ya, Quran mengatakan Yesus suci, tentu Kristen mengatakan Yesus nggak suci karena dia menanggung dosa waris Adam dan Hawa gitu kan. Juga anak-anak lainnya gitu. Jadi lagi Kristen malah bukan, jadi ajaran Islam itu Pak malah beda sama Kristen sebenarnya kalau Bapak mau paham gitu kan. Sebenarnya supaya Bapak Ibu yang belum tahu diselamatkan. Gimana bisa orang yang nggak selamat menyelamatkan orang lain, guys? Saya saja, kalau nggak bisa menyelamatkan diri saya, bisa gini nih. Saya misalnya lewat satu jalan, lalu saya dirampok, saya lari, ya kan, bahkan saya ketangkap, saya bakal dihajar gitu. Besok saya tidak akan pernah mengklaim, ya. Atau ada orang, misalnya ada orang mengklaim nih, kamu kalau mau selamat itu sama si Bobby, dia akan menyelamatkan kamu. Saya akan protes, guys. Atau oke, kalau diam saya akan ketawa gitu. Bagaimana bisa saya selamatkan bapak itu saja lewat situ nggak selamat gitu kan? Jadi orang yang nggak selamat tak bisa menyelamatkan orang yang lain untuk selamatkan, guys, nggak bisa, guys. Makanya dia bisa selamatkan itu adalah orang yang terbukti dia bisa menyelamatkan dia sendiri gitu. Contoh kayak kenapa yang menyelamatkan itu superhero? Karena mereka punya kekuatan. Ya, mereka terbukti bisa menyelamatkan diri sendiri kayak Batman atau Superman atau apapun itu ya, jangan superhero ya, kayak bela diri lah. Orang bela diri itu bisa menyelamatkan diri sendiri. Misalnya bela diri itu datang dan dia dibegal, dia bisa melawan karena dia tahu jurus gitu kan, bela diri menyelamatkan diri gitu. Bahkan ketika ada orang dibegal pun dia bisa menyelamatkan itu. Dia bisa kita sampaikan tuh, kamu kalau mau selamat sama dia, jadi kita sama dia, sama kita kan. Atau kayak supir lah, supir yang betul-betul jago bawa mobil, memang ada SIM-nya lah gitu, memang terbukti pernah bawa mobil sering gitu kan. Terus kata orang kan, kamu kalau mau selamat sampai ke Medan, kamu ikut dia gitu. Betul, dia bisa bawa mobil yang benar itu, dia selamat gitu kan. Tapi kalau coba Anda katakan ada supir yang dia nggak pandai bawa mobil, dia tabrakan gitu. Bahkan dia sekarat di situ. Tiba-tiba ada orang katakan, kamu mau selamat ke Medan sama dia aja. Orang pasti mikir, bagaimana bisa dia aja bawa mobil tabrakan, dia aja mau sekarat gitu kan, apalagi sih mau mati. Jadi bagaimana dia bisa menyelamatkan saya gitu? Dia aja untuk menyelamatkan diri aja nggak bisa gitu kan? Nah itu ya. Sama kayak orang berenang nih, orang tenggelam nih. Ada orang yang terbukti dia masuk ke lalu dia tenggelam, dia sekarat. Saya ngomong mati ya, karena kalau mati jelas kamu kita tolong sama mayat gitu. Tapi anggap aja selamat gitu. Nah, gue datang orang kan, kamu minta selamat sama dia aja kalau mau berenang gitu. Kita bakal bilang, bagaimana kita bisa minta selamat sama dia? Dia aja ketika tenggelam, dia berenang, dia tenggelam gitu kan. Dia aja diselamatkan orang lain gitu kan. Dia mati gitu. Jadi saya lagi itu hal-hal pakai logika yang sebenarnya bisa dikaji. Tapi bapak ini kayaknya nggak mau memikir hal seperti itu. Dia mungkin ya asal aja gitu guys dalam beragama. Setelah kita bisa mencari ayat-ayat di Al-Quran. Kalau saya nyuruh baca Injil kan nggak tahu Bapak Ibu, tapi saya justru karena membaca Injil makin menguatkan isi Quran. Di Injil juga sama. Yesus nggak tahu kapan kiamat. Gitu. Justru bapak ini harus kasih tahu kita baca Injil itu. Saya setuju kalau bapak ini mengatakan baca Injil. Saya juga menyarankan baca Injil, baca Quran. Saya suruh baca dulu ya. Beda apa? Orang yang paham itu adalah orang yang baca Quran dan baca Injil. Itu dia. Dia baca Quran, dia tahu hanya tentang Quran. Dia baca Injil, dia tahunya tentang Injil. Orang yang baca dulunya, dia akan tahu dua-duanya. Di saya baca dua-duanya. Jadi sekali lagi guys ya, bapak ini terbukti nggak baca Injil sama sekali gitu. Di Quran dia nggak paham, Injil pun dia nggak baca gitu.
Sehingga dia nggak tahu kalau Yesus di situ jelasnya mengklaim nggak tahu kapan kiamat. Yang tahu kapan kiamat hanya Bapa saja. Nyuruh baca Al-Quran supaya Bapak Ibu tahu siapa Isa Al-Masih. Mangga orang ngadoa. Nun Gusti nu Maha Suci. Jadi dia Bapak ini mengubah tradisi Sunda. Sunda yang jelas itu adalah umat muslim terbesar, muslim mau diubahnya menjadi murtad ya. Kan luar biasa. Ini harus berbahaya. Jadi orang-orang Bapak ini harus kita waspadai. Kan dia akan mengadakan kristenisasi. Kan? Contoh kayak di video ini gitu kan. Dia mengajak orang Sunda termasuk dan murtad. Ini memang berbahaya. Kan? Dia mengajak orang lain yang sudah beragama untuk pindah agama. Itu berbahaya sekali. Ya saya nggak pernah ngajak orang Kristen untuk masuk Islam, nggak pernah. Saya hanya mendakwahi, itu pun lewat YouTube, dan itu pun hanya dalam konteks tertentu. Bukan saya berdakwah umat Kristen dengan saya, enggak. Saya mengkonter omong-omong Kristiani atau omong-omong orang yang mutak gini yang yang mengajarkan salah tentang Islam gitu. Suci Pangeran Abdi Nu Maha Kawasa anu disembah ku abdi siang kalawan wengi di lebet panjenengan Gusti Yesus. Hatur nuhun Gusti. Orang Sunda taunya cuma Gusti Allah gitu. Ya kan? Bapak jangan ngajarkan hal aneh-aneh gitu. Bapak mengubah-ubah sesuatu yang sudah dari dulu. Jadi dulu tuh udah tahu, orang tuh Sunda tuh tahu cuma Gusti Allah gitu. Ini ganti sama Gusti Yesus. Memang Bapak ini pengen mengubah tradisi, mengubah adat istiadat. Jadi orang berarti Bapak ini bukan hanya perusak agama Islam, tapi juga perusak adat istiadat Sunda guys. Ini orangnya harus waspadai. Kena kamurahan kaasihan kanyaah Gusti ka abdi ti dinten ka dinten ti minggon ka minggon ti sasih ka sasih ti taun ka taun abdi diberkahan, abdi dipingpin, abdi dilindungan, dijaga, diselamatkeun ku Gusti, dugikeun ka dinten ieu abdi diselamatkeun, bisa percanten ka Gusti Yesus, upami abdi ngantunkeun ti dunya ieu teu mudah-mudahan abdi pasti lebet kerajaan surga sareng Gusti kumargi Gusti parantos milih abdi. Wani Gusti parantos ngangkat abdi janten putrana, janten umatna anu percanten. Rusak suku Sunda sama Bapak nih Pak guys ya, orang-orang Bapak ini kan. Makanya itu saya katakan ya. Jadi Anda ya yang memimpin Jawa Barat, Anda yang memimpin Sunda ya, saudara-saudaranya, Anda bertanggung jawab atas murtadnya orang Sunda. Orang Sunda yang tidak lagi berpegang pada Sunda, yang jelas adalah mengenal Gusti Allah gitu. Sekarang jadi mau diubah jadi Gusti Yesus. Jadi Anda yang bertanggung jawab nanti di hadapan Allah kelak di akhirat. Sunda yang sudah terkenal Islam dari dulu itu mau diubah menjadi ini berbahaya sekali. Ka Gusti Yesus berkahan Gusti saderek-saderek abdi nu aya di Jawa Barat khususna suku Sunda, orang Sunda supados aranjeunna oge kenal ka Gusti Yesus, supados aranjeunna ge disalametkeun, supados aranjeunna ge. Jadi para ustadz harus bekerja lebih keras untuk membendung arus kristenisasi di Sunda. Karena kasihan saudara kita di sana yang nggak ngerti apa-apa gitu kan, nanti bapak ini nggak ngerti Quran, maka mengklaim asal-asalan gitu ngawur gitu kan, ini berbahaya kan. Jadi bapak ini bisa mengartikan dengan benar, oke, ini bapak ini ngawur gitu kan, gimana dia bisa mengajarkan tentang Nabi Isa kalau dia nggak paham gitu ya, itu berbahaya sekali. Teu hirup dina agama wae tapi aranjeunna menang pasti hirup anu. Jadi bagi orang tua ya dari jaga anak kita baik-baik, jangan sampai kita dimurtadkan oleh orang-orang yang bahkan nggak ngerti ayat isi Quran, mengklaim Yesus itu adalah Tuhan di Quran, Tuhan di Yesus itu tahu kiamat. Ini jelas kita sebagai orang Sunda harus waspada terhadap pemurtadan program kristenisasi dilakukan oleh orang-orang ini guys. Makanya berbahayalah ketika berdiri. Kalau saya jadi gubernur, saya tidak akan membiarkan di tempat saya ada pusat Katolik atau pusat Kristen. Kenapa? Karena berbeda sama ke Islamic Center yang mana hanya mendakwakan kepada orang-orang Islam di sana ya untuk membendung kristenisasi atau mengajarkan kepada orang-orang yang tidak mengenal Tuhan atau orang-orang yang belum punya agama. Itu kan mereka tidak. Mereka memang merusak gitu. Merusak adat, merusak agama, di mana mereka mengajarkan agama pada orang yang sudah beragama dan merusak adat yang sebenarnya itu berbeda sama adat yang mereka pegang gitu ya. Jadi dulu itu adat itu adalah adat Islam dan memegang teguh Allah dan Muhammad, jadi adatnya itu adalah Gusti Yesus.
plus urusan adat dan agama orang. Pasti hirup anu langgang upami kelak mulih ti dunya ieu ka akhirat ka dunya anu bade dongkap anjeunna tiasa lebet ka kerajaan surga karena anjeunna parantos percanten ka Gusti Yesus. Abi nyanggakeun Jawa Barat suku Sunda dilebet panjenengan Gusti Yesus kumargi ku Gusti dijamah diangkat diselamatkeun. Abdi ngarindu Yesus aja diangkat ke surga, gimana dia mengangkat kita? Yesus diangkat ke surga. Gimana dia mengangkat kita? Dia aja diangkat, guys. Luar biasa. Jadi tolong, guys. Ya, aku dapat diriku sendiri, dia memberikan kekuatan, jadi tolong gitu, guys. Itu gimana dia bisa nolong kita gitu? Gimana dia bisa angkat kita? Jadi diangkat. Supados Jawa Barat diselamatkan. Abi nada, abi ngadoa mung dilebet panjenengan Gusti Yesus Kristus. Abi ngadoa sareng ngucapkeun syukur. Oke, cukup sekian testimoninya yang merusak ini. Saya juga pernah dibawa ke kantor. Testimoni Nusa ini, guys, Nusa ada di Sunda dan Nusa agamanya orang Sunda. Mana mereka adalah dari turun untuk Islam mau diubah jadi murtad. Berbahaya sekali. Tolong jaga anak kita supaya orang Sunda. Jangan lupa desa kita adalah Gusti Allah. Sebagai kaum muslimin agama Islam jangan mau diubah begitu saja. Istiadat Anda menjadi adat yang murtad. Oke, jadi mungkin sekian dulu video kali ini, guys. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.